Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan baik dari RT 02, 1 dan 3 kayaknya. Oh, bahkan ada 4 juga dan sekitarnya ya. Oh, orang 9 barang mana? Wabil khusus Ibu Arianto beserta keluarga besar, dan wabil khusus lagi Mas Bima ya, calon pengantin yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Bu Arianto ini, atau tepatnya di halaman rumah Bu Arianto ini ya, karena dibuatkan peratak dalam rangka pengajian menjelang dilangsungkannya pernikahannya Mas Bima dengan Mbak Priska, yang insya Allah akad nikahnya dilaksanakan tanggal 2 Maret, masih agak ramai. Tanggal 2 Maret, hari apa itu? Hari Kamis, ya, masih sepekan yang akan datang. Oh, 2 hari. 2 hari. Lali tanggal ya. Oh, ini Februari lah ya. Ini Februari tanggal 28. Oh, tanggal bulannya, oh iya betul ya. Ya, baik. Tinggal 2 hari Kamis yang akan datang ya. Tidak lain, Bu Arianto mengundang ibu-ibu dan bapak-bapak untuk hadir di forum pengajian ini. Dimohon doa restunya dengan harapan semoga pernikahan Mas Bima dan Mbak Rizka yang dilaksanakan 2 hari lagi, hari Kamis besok ini, bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan yang lebih penting semoga pernikahannya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diberkahinya pernikahan itu, semoga nanti keluarga yang dibina oleh Mas Bima itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Mas Bima segera diberi keturunan yang soleh dan solihah, serta diberi rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari yang lalu Bu Arianto dan Mas Bima datang ke rumah ya, menyampaikan kabar gembira bahwa Mas Bima ingin menikah. Ya, saya tentu saja ya bersyukur ya, alhamdulillah Mas Bima sudah ketemu jodoh. Sudah berapa tahun Mas Bima, Mas? Loh, 34 tahun ya, Masya Allah ya, 34 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah ketemu jodoh. Itu berarti Mas Bima mudah-mudahan ya termasuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah itu dawuh an-nikahu sunnati.
nikah itu sunnahku. Ya. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku itu ya falaysa minni, tidak dianggap sebagai golongan Rasulullah SAW. Bukannya sedih tuh ya. Nah ini Mas Bima alhamdulillah sudah ketemu jodoh, berarti semoga termasuk golongan yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah ya, nikah itu memang apa namanya, di samping merupakan sunnah Rasul, nikah itu punya banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan yang disebutkan Nabi itu dapat menjaga diri dari tegasnya itu ya sampai dengan berbuat zina itu. Masya Allah, luar biasa ya keutamaan nikah. Makanya Nabi memerintahkan orang yang sudah mampu untuk menikah, ya menikah. Saya kira sabdanya Nabi sangat terkenal itu ya. Ya ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, ya nikahlah. Kalau sudah mampu menikah, jangan tidak menikah. Diperintahkan untuk menikah. Nah, Nabi memberikan argumentasi fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Jadi yang namanya nikah itu bisa lebih menundukkan pandangan. Nak durung nikah kan plingu ya. Golek ndi to iki ya sing apa jenenge pas ya, sing cocok ya. Tapi kalau sudah ketemu itu sudah otomatis itu ya. Pandangannya menurun, itu idealnya ya. Ewa dhewe sikan kok isih jelalatan, isih pringak-pringku, ya itu yang namanya mata keranjang kuwi. Mbok iso diarani mata keranjang ya apa soalnya ya? Kuwi ra ngerti ya. Oh, bolong-bolong ya. Masya Allah ya. Dan wahsyamu lil farj, lebih bisa menjaga kehormatan. Jadi kalau orang sudah menikah, itu idealnya ya kehormatannya dijaga betul ya. Dalam arti tidak sampai melakukan apa yang disebut dengan zina. Makanya zina itu Masya Allah ya, perbuatan dosa yang besar ya. Dan lebih besar lagi kalau dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Makanya disebut dengan zina muhsan itu. Zina itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan zina ghairu muhsan dan ada zina muhsan. Zina ghairu muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah ya. Nah, orang yang sudah menikah kalau berzina itu disebut zina muhsan dan dosanya besar sekali. Untuk bisa memahami dosa besarnya zina itu, bayangkan ya, hukumannya apa Bu? Hukuman orang zina itu diapakan? Kalau dalam hukum Islam dirajam. Dirajam itu apa? Dilempari batu sampai mati. Batunya tidak boleh kecil-kecil. Kalau kecil-kecil itu ya orang mati kan sakit, suwes. Tapi orang itu gede banget, sekali pukul mati ra itu. Jadi kudu sedengan ya, yang punya efek menghukum memang. Lu sampai sebegitunya itu. Betapa
besarnya dosa zina itu, dan itu sekali lagi bisa dihindarkan dengan nikah. Jadi nikah itu luar biasa, ya. Nikah itu sekali lagi luar biasa manfaatnya. Nah, Nabi masih melanjutkan hadis itu, ya. Barang siapa yang tidak mampu, ya, hendaknya berpuasa, ya. Sebab puasa itu bisa menurunkan nafsu, ya. Bahkan poso angel gitu. Saya ngomong poso, ya. Padahal perintahnya Nabi. Jadi kalau sudah waktunya mampu menikah kok tidak menikah, itu poso. Poso oleh Kanjeng Nabi. Fa innahu wija, ya. Jadi bisa menurunkan tensi nafsunya itu. Ben ora sembarangan karena dhewe itu enggak, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, makanya kita ikut bersyukur Bu Ali, ya. Kita ikut bersyukur Mas Dimas sudah ketemu jodoh, dan itu mudah-mudahan dicatat sebagai ikut mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis lain itu, ya, Nabi menyatakan betapa arti pentingnya nikah itu, sampai Nabi menyatakan begini, ya. Idza tazawwaja ahadun faqad istakmala nisful iman. Barang siapa yang menikah, maka orang yang menikah itu sudah menyempurnakan separuh dari iman, separuh dari agama. Falyattaqillaha nisful baqi. Hendaknya kemudian orang itu karena sudah menyempurnakan separuh dari imannya, menyempurnakan separuh yang lainnya. Lu sampai begitu itu Nabi itu menggambarkan betapa pentingnya nikah, betapa manfaat nikah, sampai disebut sebagai telah menyempurnakan sebagian iman atau sebagian agama di hadis yang lain. Nah, maksudnya apa? Ya. Di antara para pengkaji hadis itu memaknai hadis ini sebagai orang itu, saya lagi, ya, kalau sudah menikah itu kan tadi, ya, terhindar dari zina. Ya. Sekali lagi, ya, orang yang sudah menikah itu mestinya terhindar dari zina. Lalu sudah nikah kok isi zina. Ya kebangetan jadinya ini. Makanya dosanya besar itu. Lewat dine kok wis nikah kok isi zina ya wis mbuh, ya. Naudzubillah min dari. Kalau harusnya tidak. Karena kata Nabi nikah itu bisa menghindarkan dari zina. Dan sampai kemudian tadi itu disebut sudah menyempurnakan separuh dari iman. Lah yang separuhnya apa lagi? Ya, ini ada dua pandangan. Ada yang menyatakan separuhnya itu adalah menjaga perut. Karena apa? Karena pada umumnya yang namanya kerusakan seseorang itu berasal dari kemaluan dan perut. Ya. Itu pandangan Al-Ghazali. Tapi sebagian lagi yang menyatakan sebagian atau separuh yang lainnya itu bukan perut, tapi lisan. Karena apa? Karena memang pada umumnya yang namanya kerusakan manusia itu disebabkan oleh ya dua lubang itu, lubang atas sama lubang bawah. Lubang atas apa? Mulut itu, yang lubang bawah ya kemaluan itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW, Masya Allah, ya, menjamin kalau seseorang itu kok bisa menjaga mulut atasnya dan mulut bawahnya, masuk surga. Ya. Itu jaminan Rasulullah, ya. Jadi Bapak Ibu,
Ya, tiket masuk surga itu gampang ternyata menurut Rasulullah. Yang satu bisa menjaga apa? Mulut. Yang satunya lagi kemampuan. Nah, kenapa kok yang namanya nikah itu dianggap sudah menyempurnakan separuh dari agama dan diminta untuk menyempurnakan separuh yang lainnya? Ya itu tadi, ya. Karena dengan menikah yang namanya kemaluan sudah bisa dijaga, tidak berzina, lalu kemudian tinggal menjaga mulutnya. Dan kalau orang sudah menjaga mulutnya dan menjaga kemaluannya, oleh Rasulullah dijamin masuk surga. Rasulullah bersabda, "Man waqahullahu syarrafnataini walajal jannah. Ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi." Barang siapa yang Allah lindungi dari dua keburukan, maka masuk surga lah orang itu. Lah apa dua keburukan itu? Dua keburukan itu adalah maksiat yang ditimbulkan dari apa yang ada di antara dua rahang, ma baina lihyaihi, ya. Antara ini dan ini, apa berarti? Mulut. Wa baina rijlaihi, dan di antara kedua kakinya apa? Apa Bu? Kemaluan. Makanya ini meja nak singkir ini biar kita tenang loh. Ya, bahwa baina rijlaihi ini maksudnya ya kuwi loh ya. Ya harus dijaga. Dan Masya Allah, sekali lagi, kalau orang kok bisa menjaga dua hal itu, masuk surga itu, jaminan Nabi. Ya. Makanya Masya Allah ya, kita yang sudah menikah itu berarti sudah menyempurnakan separuh ya, sudah insya Allah terhindar dari zina. Nah, tinggal menjaga yang separuh, yaitu menjaga mulut. Nah, menjaga mulut itu juga ada. Siapa sih ngomong menjaga mulut gampang? Tidak ada, Masya Allah ya. Yang namanya bahaya lisan ini Masya Allah banyak sekali ya. Dan itu semuanya bahaya, semuanya bisa menyeret ke neraka ya. Oleh karena itu monggo hati-hati ya, dengan dua hal yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu ya, menjaga kemaluan dan menjaga mulut ya, agar supaya kita tidak terseret ke neraka, melainkan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi sekali lagi itu tidak mudah, berat sekali ya. Apa saja Bu, kira-kira Bu, bahaya lisan itu, dosa-dosa yang bisa timbul dari lisan itu ya, riba ya, itu yang paling populer. Riba itu apa? Merumpi ya. Ngerasani ya. Apalagi dalam bahasa Indonesia ini apa ya? Menggunjing ya. Bahasanya banyak itu. Nak bahasa Jawane ngerasani, nak bahasa Indonesia ini menggunjing, bahasa populernya ngerumpi ya. Itu semua Masya Allah itu ya, dilarang. Sampai Al-Quran menggambarkan kalau orang ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Nuwun sewu, kalau jenengan makan bangkai saudaranya masuk lakon, kecuali Sumanto. Kalau kita mendengar kabar Sumanto, jijiknya bukan main. Ternyata kita oleh Allah disamakan dengan Sumanto kalau kita itu melakukan ghibah. Na'udzubillah min. Ya. Dengar kata Sumanto wis kipo-kipo dhewe ya to. Padahal Al-Qur'an menyebut kita ini sama dengan Sumanto kalau kita melakukan ghibah. Lho Pak, saya itu kan cerita apa anane, nyatane ngono kok. Lho sing jenenge ghibah ya nyatane kuwi.
Lu orang nyatanya malah tengok hibah itu apa? Fitnah malah tambah kowe meneh. Nyatane kowe ora entuk, yen itu menjadikan yang kita ceritakan tidak senang. Jadi definisi hibah sederhana ya. Kalau kita menceritakan seseorang, ke orang yang kita ceritakan itu tidak senang, marah, ya, itulah hibah. Oh berarti kalau cerita yang baik-baik boleh tidak? Menceritakan orang lain kok baiknya boleh tidak? Boleh. Ya Allah, Pak Bisri itu kalau nyanyi suaranya bagus sekali, lagunya bagus sekali, boleh tidak? Boleh. Boleh kalau yang ceritakan bagus-bagus itu boleh. Ya Allah, Pak Ilyas itu kalau nyanyi sakit gigi itu mendayu-dayu ya. Boleh enggak? Boleh. Enggak marah tak Pak diceritakan gitu Pak? Loh enggak toh ya. Tapi nang misalnya coba. Loh jebule si aku kok sempening kutil ya. Marah enggak Bu? Ya enggak senang kan ya. Itu hibah itu. Masya Allah. Jadi hibah itu sekali lagi penyakit lisan yang harus dijaga. Apalagi Bu? Lu masuk si Cito. Ya, oke lah ya udah usah banyak-banyak. Intinya banyak itu ya, yang namanya afatul lisan itu bahaya lisan gitu ya, yang menyebabkan kita itu bisa sampai terseret ke neraka tadi. Tapi kalau kita sekali lagi bisa menjaga lisan ya, dan menjaga kemaluan itu sekali lagi, Masya Allah dijamin oleh Nabi kita. Jadi bahasanya itu Nabi menjamin, ya, bahasanya begitu dalam hadis itu. Ya. Untuk masuk surga itu dijamin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah sekali lagi ya, Mas Bima ini dengan menikah sudah menyempurnakan separuh agama, sudah menjaga kemaluannya, kehormatannya, mudah-mudahan ya tinggal menjaga separuh agama yang lain, yakni menjaga lisan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tentu saja memang ya tidak hanya itu ya, agama itu kan sering begitu toh, kadang-kadang ada penyederhanaan seperti itu, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu ya. Tentu saja kalau begitu Pak, asal ora ngrasani, asal ora zina, nah ora usah sholat, ora usah zakat, ora usah poso terus mlebu swarga Pak. Lho ndak begitu cara memahaminya itu ya. Ya sholat tetap sholat, puasa tetap puasa. Ya begitu. Jangan kemudian lalu difahami seperti itu, enggak ya. Sama dengan seperti wah Pak, kalau haji di Mekah itu katanya kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Loh kalau gitu wah turah-turah misalnya aku nak sholat terus aman itu, enggak begitu ya, enggak begitu ya. Jadi tidak bisa dipahami seperti itu. Ya, seperti iklan gitu Bu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Lu kan begitu toh ya. Ada promo-promo itu kan begitu sok ya. Ada promo begini, syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya apa? Sholatnya tetap kudu sholat, posone tetap kudu poso. Nah, dijaga yang dua tadi masuk surga. Itu jaminan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu saja memang juga tidak hanya terkait dengan hal itu ya, hal-hal yang lain ya kita doakanlah Mas Bima ini kemudian bisa melaksanakan tugas sebagai suami dengan baik ya. Mudah-mudahan istrinya nanti juga bisa melaksanakan tugas sebagai istri yang baik ya. Dengan saling bisa melaksanakan tugas sebagai suami istri itu insya Allah ya, keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu akan bisa dicapai ya di dalam pernikahan itu. Ya. Amin ya rabbal alamin.
Saya kira singkat sampai di sini saja. Ini pun juga mungkin tidak singkat, mungkin sudah 21 menit ya. Padahal bayangan saya itu ya singkat saja nanti karena ya tidak usah lama-lama loh. Waktunya seperti ini ya. Tapi nyatanya juga sudah sampai 20 menit. Nah mudah-mudahan yang singkat ini berkah bagi kita semuanya ya. Khususnya bagi Mas Bima, sekali lagi kita bersyukur ya, sekali lagi bersyukur Mas ya. Mudah-mudahan pernikahannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.